Apa pengalamanmu yang paling mengesankan? Sewaktu mempelajari ilmu hitam. Oh ya? Tidak kusangka. Gadis secantik kau senang mempelajari ilmu hitam. Hanya ingin tahu saja. Mungkin suatu saat kelak aku akan dapat mengungkapkan kepada dunia dalam bentuk buku atau apa saja tentang ilmu hitam atau misteri di dunia ini. Sekali lagi kau memang hebat, Kathy. Penjelasanmu membuat aku semakin tertarik untuk mempelajarinya. Jangan, Kathy. Itu sangat berbahaya. Percayalah, Drak. Aku hanya ingin tahu. Dan lagi pula, aku mempelajarinya hanya untuk sementara. Nah, sekarang begini saja. Akan kutunjukkan padamu apa sebenarnya liak yang kumaksudkan itu. Tari barong ini adalah salah satu bagian dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Barong melukiskan kebajikan, sedangkan Rangde melukiskan kebatilan. Di sini ada tokoh Kalike yang sebenarnya itulah dia. Dia dapat mewujudkan dirinya menjadi apa saja yang dimauinya. Kau bersedia membantuku, kan? Hendra, aku mohon dengan seluruh isi hatiku. Baiklah, aku akan mencoba membantumu dalam batas-batas kemampuanku. Terima kasih, Dra.
Tidurlah. Hari telah larut malam. Sekarang, kau mau kemana? Aku langsung pulang. Bukankah besok kita masih banyak acara lagi? Benar, tidak ada baunya sama sekali. Rupanya kau pernah mendengar ceritanya. Aku mendengar dari Sri Yani di Jogja dulu. Entah siapa yang memulai atau menemukan tempat dan cara semacam ini. Di Bali ini memang masih banyak hal-hal yang terselubung misteri. Aku sendiri kadang-kadang sulit untuk mempercayainya. Oleh karena itu, Dra, aku sangat tertarik akan ilmu leak. Ingin aku membuka tabir selubung ilmu itu. Dan tentu saja tidaklah lengkap bila kita sendiri tidak terjun ke dalamnya dan mengalami secara langsung. Seperti aku mengenal Fudo di Afrika, misalnya. Kathy, voodoo atau ilmu-ilmu setan negeri lain tidaklah sehebat ilmu penglihakan yang ada di Bali ini. Hendra, apakah kau juga mempercayai adanya leak? Aku berkeyakinan pada ide Sang Hyang Widiwase. Dengan pikiran jernih, aku tidak mungkin mempercayai adanya leak di muka bumi ini. Dan kalau dengan pikiran yang tidak jernih? Aku terpaksa mengakuinya. Kapan pikiranmu tidak jernih, Dra? Misalnya kalau aku berada di antara tengkorak-tengkorak ini tanpa kau. Hendra, barangkali cuma kita berdua yang berani berciuman di antara tengkorak-tengkorak ini. Kau juga sih. Ayo kita pergi sebelum penunggunya marah. Dra, kau ingin buat jantungku putus? Ada berita gembira untukmu. Oh ya? Ya. Berita apa? Kawanku tadi memberitahu bahwa ia sudah menemukan seorang guru leak untukmu. Terima kasih, Dra. Lalu, kapan kita bisa menemuinya? Tunggu dulu, sabar sedikit. Baiklah, aku akan bersabar. Bagaimana pendapatmu mengenai cuaca ini, Dra? Tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setidaknya untuk selama 6 jam ini. Tapi ingat, bahwa kita sekarang sedang menghadapi hal-hal yang berada di luar pemikiran akal manusia. Yang aneh-aneh bisa saja terjadi setiap saat. Bawang itu telah memenuhi janjinya. Ya, ini tinggal nanti janji dari guru leak itu. Ada yang bergerak-gerak. Hah? Gimana? Di situ. Aku melihatnya. Rasanya onggokan tanah itu bergerak-gerak. Dia bergerak sedikit-sedikit. Dia bukan onggokan tanah, Dra. Itukah yang kita tunggu? Mungkin. Lalu, untuk apa dia berputar-putar seperti itu? Dia pasti ingin memastikan bahwa kehadirannya di tempat ini tidak disaksikan oleh manusia lain. Apa yang kita lakukan sekarang, Dra? Dia kepala terbahak-bahak.
Itu ciri aliran lihat ngakak. Salah satu aliran yang paling menyeramkan. Apa? Lihat ngakak. Artinya lihat dan tertawa terbahak-bahak. Dia selalu mengawali kemunculannya dengan tertawa yang sanggup membuat manusia mati berdiri ketakutan. Ternyata makhluk itu mengetahui kehadiran kita. Ayo kita ke sana. Siapa kalian? Aku Pusaka Mahendra yang membuat perjanjian untuk bertemu denganmu. Dan siapa perempuan yang berdiri di sebelahmu? Sebenarnya dialah yang ingin berjumpa denganmu. Lalu, apa kepentinganmu turut kemari? Aku hanya mengantarkannya. Dia orang asing di sini. Cantik sekali manusia perempuan ini. Siapa namanya? Dan dari negeri mana? Catherine Dean dari Australia. Di mana itu? Negeri Tenggara. Untuk apa kalian menemui aku? Aku ingin mempelajari ilmu leak yang paling tinggi di dunia. Memang akulah yang paling tinggi ilmunya di dunia ini. Akulah Ratu Leak dari aliran Leak Ngakak yang paling menyeramkan. Perempuan muda ini akan kuterima jadi muridku. Syarat-syarat yang ketat. Bagaimana caranya memastikan besok malam bahwa yang kami temui adalah kau, bukan liak lain? Wajahku. Perhatikan baik-baik. Pasti kalian inilah wajahku untuk ini malam. Setiap kali gentayangan, wajahku selalu berubah-ubah. Sehingga tidak seorang pun yang dapat mengenali wajahku yang sebenarnya. Aku dengar kabar ada orang kulit putih kalau hendak berpisah dengan cara berjabat tangan. Benar. Kita akan berpisah.
memang pemberani. Aku telah menunggumu sejak tadi. Siapa kau? Siapa aku, ha? Akulah Ratu Lia yang kalian temui semalam. Di mana kau berada? Aku berada di balik semak-semak ini. Tidak perlu kalian menyaksikan kehadiranku, mengerti? Hah? Mengerti? Sudahkah kalian bawa pesanku? Sudah. Letakkan ketujuh butir intan itu di telapak tangan perempuan itu. Suruh perempuan itu membuka tangannya. Tunjukkanlah darah yang kuminta. Apakah kau sudah siap menerima ilmu bagian yang pertama? Tanggalkan pakaian luarmu. Mau kau apakan dia? Akan kurajak kulitnya. Dan akan kutuliskan beberapa mantra ilmu pengliakan. Apakah tidak ada cara lain? Gadis ini tidak ingin menjadi liak untuk selamanya. Aku tidak akan menggores pada lapisan jalan. Hanya pada kulit arinya. Apabila kulit ari ini dikupas, maka mantra akan hilang. Dan hilang pula lah ilmu yang dimiliki. Yang berisi mantra-mantra ilmu hitam. Esok malam, perempuan ini harus datang dengan memakai kain kebaya. Dan tentu saja berikut tapih ini. Tapi adalah lapisan dalam yang dipakai sebelum mengenakan kain kebaya. Dan kau, laki-laki muda, tidak perlu lagi menyertainya. Hah? Apa alasan sebenarnya? Maka aku tidak boleh datang besok malam. Kau terlalu ingin mengetahui segala sesuatu yang sepatutnya tidak pantas kau ketahui. Aku mencurigaimu. Firasatku mengatakan bahwa kau adalah manusia yang sulit dipercaya.
Apa ini, Dra? Buka sajalah. Nanti juga kau tahu sendiri. Oh, Mahendra, kau terlalu baik padaku. Sampai yang sekecil-kecilnya kau perhatikan. Apa yang mesti aku ucapkan selain sejuta terima kasih? Jangan terlalu berterima kasih hanya untuk benda semacam itu. Dulu, aku kan pernah berjanji akan membantumu sebisa-bisanya, bukan? Niki tuak jerone. Oh, ada pelayan. Ginahan beri ke. Wis sih. Inggih. Kathy, Hmm? jangan lupa, sebelum mengenakan kain batik, kau harus memakai tapi yang diberikan oleh Ratu Liak itu semalam. Boleh aku lihat tapi itu sebentar? Tentu saja. Mari kita ke dalam. Ia melukiskannya samar-samar dalam rangkaian gambar yang rumit, sehingga tidak seorang pun dapat memahaminya. Kau tampaknya sangat berminat membaca dan mengetahui mantra-mantra ilmu pengeleakan itu. Kalau sangat berminat sih tidak. Tapi kalau seandainya bisa terbaca, bukankah tidak ada jeleknya untuk sekedar mengetahui? Tapi masih ada satu cara lagi. Cara bagaimana? Bukankah semalam Ratu Leak itu melukis sesuatu di pangkal pahaku? Lalu? Siapa tahu mungkin kau bisa membacanya. Tapi? Hei Dra, ayo dong. Kau kan ingin mengetahuinya, bukan? Iya, aku juga sedang memperhatikannya. Kau boleh lebih dekat, supaya lebih jelas. Cepatlah Dra, sebelum ada orang datang. Bisa membacanya, Dra? Tidak. Berbeda tidak dengan yang tertulis di tapih itu? Sebagian besar berbeda. Hanya sebagian kecil yang mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Kathy, aku bisa mengenali tulisan ini. Oh ya? Bunyinya Mm-mm. liak liak ngakak. Kalau begitu, benar kata sang Ratu Leak. Kemudian, apa lagi, Dra? Tampaknya lukisan di pahamu ini adalah pertanda bahwa kau telah diterima secara resmi menjadi aliran liak ngakak. Apalagi yang bisa kau teliti pada gambar itu? Kalau gambarnya sudah semuanya aku teliti. Tapi kalau yang Cukup, Dra. belum.
Bagaimana? Luar biasa menakjubkan. Kau bisa menduga apa yang terjadi? Tidak. Kau pasti tidak akan percaya padaku. Kenapa? Aku sudah bisa menjadi leak. Ya, ide Sang Hyang Widwase. Kau sudah bisa jadi leak? Sudah, Sudah sanggup menjelmakan diri ke dalam bentuk lain? sudah. Tepat tengah malam, seperti yang telah disepakati sebelumnya, aku sudah berada di kuburan itu.
Begitulah ceritanya, Maman. Apakah memang benar ada mantra-mantra penawar untuk melawan pengaruh lihat itu? Sudah tentu ada. Kalau tidak, manusia di atas muka bumi ini akan habis ditelan oleh si Leak yang rakus itu. Bagaimana bunyi mantra itu, Maman? Amat sederhana sekali. Yang pertama-tama kau harus membacakan Trisandia. Om berbuasa tak cuai tuarnya. Warga dewasa dimahi. Dioyuna pracudayat. Om Santaya Kai Kudusa. Santaya Waciku Mama. Di Santaya Manasurusa. Tat Pramodat Ki Sama-sama. Om Santi Santi Santi. Om. Kita kembali pada pokok persoalan. Setelah kau mengucapkan Trisandia, barulah sekarang kau mengucapkan mantra-mantra penawarnya. Maman sudah memohon izin untuk mewariskan ilmu yang Maman miliki. Syarat-syaratnya akan segera kita susulkan berupa sesajen lengkap. Dari mana Maman dulu memperolehnya? Wayahmu yang berarti Mamanku juga. Pemangku dari Kerambitan yang pernah berhasil mencuri mantra ini. Dari rumah seorang guru Lea. Celakanya guru Lea itu dapat mencium jejak dan mengejarnya. Dalam pertarungan yang terjadi kemudian, wayahmu tidak sempat menggunakan mantra tersebut. Dan jatuh dalam keadaan luka parah. Untunglah jiwanya masih bisa tertolong. Dalam saat-saat pengobatan, wayahmu sempat menguraikannya pada Maman. Pernahkah mantra itu digunakan untuk melawan Leak? Ya, beberapa kali dengan hasil yang memuaskan. Sekarang keris dasar ini juga sudah menjadi milikmu. Untuk melengkapi ilmu yang kau miliki. Terimalah. Ternyata kau sudah mampu berkomunikasi dengan baik, tanpa berkata-kata melalui mulut. Ya, Dan juga sudah mampu berpikir dalam wujud benda atau makhluk lain. ya. Aku sendiri baru menyadarinya sekarang. Bola api merah yang berhasil kalian hancurkan itu sebenarnya sama saja dengan kalian. Jadi, kalau itu hancur, berarti hancur pula lah sebuah nyawa. Jadi manusia itu juga mati. Benar. Ra, apakah ini bukan mimpi buruk di siang hari? Sama sekali tidak, Kathy.
Berarti aku sudah menjadi seorang pembunuh. Ya, begitulah kenyataannya. Hah? Kenapa? Perutku sakit dan dadaku bagaikan mau pecah. Mungkin akibat semalam. Istirahatlah dulu. Oh, Aku panggilkan dokter ya. jangan memanggil dokter. Penyakitmu cukup parah, Kathy. Maksudku, siapa tahu mungkin penyakitmu cukup berbahaya. Memang cukup parah, tapi tidak membahayakan. Siapa lagi yang sanggup menyembuhkan penyakitmu kalau bukan dokter? Hanya Sang Ratu Leak yang dapat mengobati. Tapi karena waktu itu matahari sudah hampir terbit, maka terpaksa dia menunda dulu. Maksudnya, dia memberitahukanku agar nanti malam datang lagi ke kuburan di Pantai Sanur itu. Pertama untuk diobati, dan kedua untuk menerima pelajaran yang terakhir. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kau istirahat dulu. Aku hendak ke kantor pelayaran di sini. Ada sedikit keperluan yang harus kuselesaikan. Dra, besok pagi aku akan menjadi seorang Catherine Dean. Seperti yang kau kenal beberapa hari yang lalu. Memang begitulah seharusnya. Catherine Dean akan tetap menjadi Catherine Dean. Terima kasih, Dra. Kau memang gadis luar biasa, Kathy. Dalam keadaan menahan sakit, kau masih sanggup tersenyum. Hanya untukmu seorang, Dra. Aku telah memberimu pelajaran yang berharga. Dan kini, kau harus membayarnya. Kau harus melaksanakan apa yang kuperintahkan. Dan aku hanya akan meminjam kepalamu saja untuk menyempurnakan ilmuku. Hari sudah semakin malam, Gih. Cuaca juga makin
Tenang, sebentar lagi anakmu juga akan lahir. Heran, susah sekali istriku melahirkan. Budu. Mungkin Budu. Budu. Berhasil. Berhasil aku meminjam kepalamu. Darah segar tadi membuat aku lebih bertambah kuat dan muda. Kau telah sembuh. Dan pelajaran yang kau terima sudah cukup banyak. Kalau kau ingin meneruskan, aku akan tetap menerima kau sebagai muridku. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Semuanya sudah cukup. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang telah kau berikan. Kau tidak akan lepas dari lingkaranku, perempuan muda. Kau tidak akan lepas.
Apa yang terjadi pada dirimu? Aku juga tidak tahu. Yang aku ingat hanyalah ketika bertemu dengan Sang Ratu Leak, kami sama-sama tertawa. Dan kemudian kami menuju ke sebuah tempat di mana tampak banyak sekali hidangan. Dengan sangat lahapnya kami bersantap. Mungkin segala apa yang kau muntahkan tadi, itulah yang kau santap semalam. Nah, akhirnya Iraga ketemu. Lakar masnya. Yang mana sakti ilmu nih? Lawanlah dulu muridku. Si Ratu Leak desa Suwung itu. Di sini kau mempunyai pintu keluar masuk sendiri, sehingga tidak akan mengganggu siapapun. Sungguh menyenangkan tempat ini, Dra. Jauh dari keramaian kota, barangkali pikiranku akan dapat lebih terpusatkan pada buku yang kutulis ini. Sekedar untuk kau tahu, selama ini Mahendra belum pernah salah pilih dalam segala hal. Hendra. Iya kan? Aku sayang sekali pada Mudra. Aku juga. Malah aku tidak mengizinkan kau pulang ke negerimu. Permisi, Nak. Bapak cuma mau mengantarkan kwitansinya. Oh ya, Bila ada yang kalian perlukan, Ya. katakan saja pada kami. Nanti kami akan membantunya. terima kasih Pak. Nanti akan kami beritahukan. Mari. Aku menyesal, Dra. Seharusnya karyawan-karyawan dok itu
jangan terlalu rajin kerja. Berapa hari kau pergi? Hanya untuk 2 hari. Aku akan merasa kehilangan. Aku pun demikian juga, Kathy. Baru beberapa hari aku mengenalmu. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Tanpa kehadiranmu di sini, Ya. aku akan kesepian. Bermimpi. Mungkin terlalu banyak memikirkan bukuku ini. Bibirku berdarah. Tergigit ketika mimpi. Menurut laporan dari keluarga korban, liak ini adalah berbentuk kepala terbang. Dan yang paling penting adalah ia berambut pirang. Bila liak itu telah berhasil mengambil korban bayi yang baru lahir, maka dapat dipastikan ia sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus mencari jalan untuk mengatasinya. Ya, memang sekarang banyak orang-orang yang melupakan jalan kesucian. Melupakan keyakinan pada Ida Sang Hyang Widiwasa. Hanya mementingkan diri sendiri.
mementingkan sifat-sifat manusia keduniawian. Semua ilmu hitam itu berasal dari ilmu putih yang diselewengkan. Jadi untuk mengalahkan atau menghancurkannya, kita harus mengembalikan pada dari mana ilmu itu berasal. Ide Sang Hyang Widiwasa juga menurunkan ilmu untuk melindungi umatnya dari kehancuran. Tinggallah kini bagaimana kita memanfaatkannya. Semuanya itu memang benar. Justru pertemuan ini untuk membahas bagaimana mengatasinya. Telah bertahun-tahun kita hidup dalam kedamaian. Kini tiba-tiba datang lagi malapetaka. Leak berambut pirang. Dia minta 3 nyawa untuk kesempurnaan ilmunya. 2 nyawa sudah didapat. Dan kini tinggal 1 lagi. Biarlah, aku yang akan mengatasinya sendiri. Sekarang izinkan aku bersemedi. Mohon restu dari Yang Maha Kuasa. Pamit, Mangku. Laris. Mengapa terkejut? Aku kan gurumu. Aku kan sudah selesai menuntut ilmu leak. Pelajaran memang sudah selesai. Tapi imbalannya kan belum. Berapa yang kau minta? Aku tidak minta imbalan harta. Aku tidak butuh itu. Aku cuma minta kau carikan darah segar untukku. Baiklah, kalau begitu. Besok akan kuberikan. Aku tidak mau besok. Aku mau sekarang juga. Hari sudah malam. Bagaimana aku mesti mencarinya? Mudah saja. Aku hanya akan meminjam kepalamu. Hah? Jadi? Telah 2 kali ku pergunakan kepalamu. Kau tidak menolak. Dan kali ini adalah untuk yang terakhir. Sesudah itu, ilmuku tidak akan ada tandingannya di muka bumi ini. Umurku akan panjang. Aku tidak akan bisa mati. Wah! Jangan. Don't.
Ada apa, Maman? Kau, Indra, Mengapa Maman berada di sini? kau lihat saja dulu, nanti Maman ceritakan. Tenanglah, Indra. Aku sudah tahu semuanya. Tapi Maman, saya sama sekali tidak menduga akan sejauh itu. Ya, begitulah. Tapi barangkali juga dia hanya diperalat oleh suatu kekuatan yang lain. Maman, berilah saya kesempatan. Barangkali saya akan dapat menyadarkannya dari jalan yang sesat. Semuanya sudah terlambat, Indra. Dia sudah tidak mungkin lagi dapat melepaskan diri dari gurunya. Apakah tidak ada jalan lain? Saya sangat mencintainya, Maman. Bagaimanapun korban telah jatuh. Dan kita tidak bisa membiarkan korban-korban selanjutnya berjatuhan. Hanya untuk kepentingan seorang penganut ilmu hitam. Tapi, Maman... Korban yang jatuh adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini pun merupakan awal dari... Tenang, Indra. Maman, berilah saya kesempatan. Tidak, Mahendra. Tindakanmu bisa menghancurkan semuanya. Dia bukan lagi kekasihmu yang dulu. Dia telah menjadi setan penasaran. Mahendra, Ada apa, Maman? kemari sebentar. Maman menghendaki agar kau mau membantu tirakatan di kuburan ini selama 3 malam. Maksud Maman? Jasad Kati dapat bangkit kembali kalau ia bisa bersatu dengan kepalanya. Kalau itu sampai terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahaya besar akan mengancam. Karena itu, jasad ini harus dikubur menurut adat Bali. Ia bukan lagi Kati yang kau kenal, tapi setan penasaran dengan dendam membunuh mereka-mereka yang pernah menghalanginya. Sekarang ini jasad Kati belum lagi sempurna. Kalau saja nanti kita berhasil mengembalikan kepalanya, barulah ia sempurna. Aku telah gagal membawa Katie ke tempat yang benar dan lurus. Aku merasa bersalah. Justru kegagalanlah membuat orang semakin kuat menghadapi segalanya. Kau masih muda, masa depanmu masih jauh. Tabahlah menghadapi semuanya ini. Baiklah, aku akan menuruti semua nasihat Maman. Ya, aku tunggu kau nanti malam di sini. Hendra. Hendra, aku sangat rindu padamu. Dra, maukah kau berjanji untuk membantuku
Kau harus menolongku di kuburan. Kau harus menyelamatkan ragaku. Apa maksud mimpi itu, Maman? Dia telah mengisyaratkan kedatangannya. Karena kalau dalam waktu 3 malam kepala itu tidak berhasil disatukan dengan raganya, maka akan gagallah semua usaha dan rencana yang telah mereka lakukan. Apa hubungannya dengan mimpi saya? Ratu Lea itu telah mengirimkan ilmu penakluk sukma. Barang siapa yang lemah akan terpengaruh dan turut membantu pengembalian kepala itu. Beruntung kode bisa selamat. Ya, Pak. Hantu tak tertahan lagi. Bagaimana kalau kita bergiliran tidur? Tidurlah duluan kalian. Nanti kita bergantian. Keris yang Maman berikan tempo hari masih ada padamu, Andre. Sekarang pun saya membawanya, Maman. Bagus. Barangkali nanti kita membutuhkannya. Masih saja kau menghalangiku. Rupanya kau yang selalu bikin onar memang jelantik. Belum puaskah kau mencelakakan orang lain? Kau masih mengenaliku rupanya. Memang kau pernah mengalahkanku. Tapi itu dulu. Sekarang, jangan kau coba lagi tuh. Bagaimanapun juga, setiap kejahatan harus kubasmi. Kau menganggap aku penjahat? Sekarang kau boleh coba. Cerak. Ternyata kemampuanmu masih ada. Tapi hal itu tidak akan lama.
Muridku, kembali dulu pada ragamu. Hei, lihat, akulah lawanmu. Kau masih sayang padaku kan? Letakkan keris itu. Letakkan. Mahendra, jangan lepaskan keris itu. Sulamaku telah hancur. Hutang telah kubayar. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku masih mengharapkanmu, Mahendra. Walau apapun yang kau lakukan padaku selama ini. Aku tetap mencintaimu. Maaf. Maafkan aku. Tantri! Tantri! Banyak kau yang hadir. Ki Gede Oke yang sangat terkenal. Kau masih ingat? Aku datang untuk menolong keponakanku. Walaupun agak terlambat, sehingga aku tidak bisa menyelamatkan saudaraku. Kau ingin membalasnya, bukan? Tidak semudah itu, Oke. Tidak semudah itu. Kita lihat saja nanti. Oke. Kuakui. Memang ilmumu masih tinggi. Tapi jangan kau kira aku tidak dapat menandinginya.
Segera. Setelah ilmuku sempurna, kita akan bertemu lagi. Masih penasaran, Oke? Sekarang kita tentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Ah!